Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono dalam bincang-bincang khusus. Nah, sore ini saya sedang berada di sebuah saung ya. Di sebuah saung atau gazebo gitu ya. Tempatnya enak sekali, asri. Di belakang saya ini ada kolam ikan dan siapa pemiliknya? Nah, saya sekarang sudah bersama pemiliknya, yaitu Pak Doni Ahmad Munir. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Adi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih, Mas Adi. Saya sudah agak lama nih nggak mendengar kabar dari Pak Doni setelah selesai menjabat dari Bupati Sumedang. Apa kabar Pak Doni? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ya. Makasih nih Mas Adi, nah ketemu lagi. Ya, terima kasih sudah diterima nih Pak. Biasanya kan di kantor ya. Di kantor. Ini luar biasa tempatnya. Pak, boleh cerita kesibukan setelah selesai dari Bupati kemarin Pak? Ya Alhamdulillah, pertama saya bersyukur bahagia. Ya. Selamat menjabat 5 tahun. Ya, istiqomah. Jadi anugerah terbesar bagi pemimpin adalah selamat menjalankan amanah, mengemban tugas selama 5 tahun. Iya. Ini tentunya berkat doa, dukungan segenap lapisan masyarakat karena bisa menuntaskan tugas sampai dengan selesai. Kemudian saya kembali menjadi warga biasa di masyarakat. Saya menjalankan aktivitas sebagai tentunya warga biasa, ada kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kemasyarakatan. Kebetulan saya memiliki lembaga pendidikan, lembaga sosial juga. Di partai, saya menjadi salah satu ketua DPP P3 di pusat. Samping itu, saya pun menjadi Ketua DKM Masjid Agung Sumedang. Di samping itu kegiatan saya isi dengan seringkali mengisi kuliah di beberapa perguruan tinggi. Di bidang apa Pak? Saya di bidang biasanya studium general. Studium General atau ngisi seminar, ngisi workshop biasanya. Kalau Jumat diminta menjadi khotib Jumat, kemudian mengisi kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan di masyarakat. Itu mungkin keseharian saya saat ini. Boleh cerita sedikit tentang pesantrennya TPA? Ya, kebetulan saya membina 2 yayasan. Satu yayasan Astibiyah, itu kakek dari ibu, dan yayasan Al-Ma'mun, kakek dari ayah. Di Astibiyah ada SDIT Asamadani, itu di pusat kota, dan juga ada beberapa pesantren, ada TK dan TPA. Di Al-Ma'mun ada pesantren, ada SMP Plus, ada SMK, ada SMK-nya ada 3, di Tanjung Kerta, di Surian, dan di Cibugel. Jadi saya dulu itu spesialis membangun sekolah menengah kejuruan yang ada di pelosok-pelosok. Jadi Surian, Cibugel itu perbatasan Sumedang, Surian batas dengan Subang, Cibugel batas dengan Garut. Jadi saya mendirikan sekolah untuk mendekatkan pendidikan sehingga masyarakat tidak usah jauh menempuh pendidikan jenjang SLTA. Pendidikannya kejuruan ya Pak? Kejuruan. Nah, kemudian saya pun ada MA Madrasah Aliyah Plus Al-Munir. Itu Doni Ahmad Munir itu. Aliyah Al-Munir. Ada juga MTS. MTS ada 2. MTS Intifarlah dan Siawi Larangan. Dan kemudian di rumah saya sendiri, di daerah Burujul, ada TPA. Dan ada pondok pesantren Al-Buruj. Itulah yang selama ini saya bina, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tribuners, Pak Doni ini bukan hanya
selamat menjalankan amanah selama 5 tahun, tetapi Sumedang termasuk kabupaten yang sangat dikenal, terutama soal digitalisasi dan penanganan stunting. Itu prestasi yang luar biasa. Mungkin Pak Doni begitu, betul ya? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Mas Adi, saya dilantik itu 20 September Iya, 2018. betul. Pertama kali apel Iya. dengan seluruh ASN di lingkungan pusat pemerintahan Sumedang. Saya memberikan sebuah nilai pada mereka, yaitu kalau kita selaku ASN mempermudah urusan masyarakat, Iya. Allah akan mempermudah urusan hidup kita. Itu yang saya tanamkan. Kalau kita selaku ASN mengatasi kesulitan rakyat, Allah akan mengatasi kesulitan hidup kita. Kalau kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Kalau kita mempermudah urusan rakyat, Allah akan mempermudah urusan hidup kita. Dengan cara apa? Tentunya waktu itu pertama reformasi birokrasi. Bagaimana birokrat direform. Yang kedua dengan kebijakan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kenapa dengan SPBE? Dengan SPBE ini akan mempermudah, mempercepat pelayanan pada masyarakat, mempermudah, mempercepat untuk melaksanakan pembangunan. Jadi pemimpin itu harus punya mindsetnya itu paham akan masalah, hadir untuk mengatasi masalah. Misalnya pelayanan dulu lama masalahnya, sekarang dibuatkan dengan aplikasi bisa mempermudah, mempercepat pelayanan seperti KTP misalnya. Nah, kemudian pemimpin itu harus memiliki desain kebijakan. Desain kebijakannya itu ditransformasikan dalam bentuk platform digital, yaitu aplikasi. Desain dari kami biar nanti platformnya dibuatkan oleh ASN. Contoh misalnya, saya ingin permudah pelayanan KTP, permudah pelayanan perizinan, buatan aplikasi dan sebagainya. Saya ingin tahu hari ini uang masuk berapa, dari mana, uang berbentuk apa. Saya ingin lihat di handphone bisa langsung, real time. Nah, itu langsung oleh ASN kami bisa diterjemahkan dan bisa dibuatkan aplikasinya. Dan ASN-nya mampu bikin itu ya? Alhamdulillah mampu. Alhamdulillah berkat kebijakan kami di bidang SPBE ini, Sumedang mendapatkan predikat nomor 1 nasional tahun 2022, sistem pemerintahan berbasis elektronik terbaik di Indonesia. Kemudian stunting pun kita menggunakan teknologi informasi. Jadi by name by address-nya, kenapa stunting desa tersebut itu sudah ada di aplikasi namanya Simpati, sistem pencegahan stunting terintegrasi. Dan Kadar Posyandu kami latih, diberikan smartphone yang ada aplikasinya, dan kemudian mereka mengisi aplikasi tersebut, hasil-hasil bulan penimbangan, kemudian Bapeda mengisi stunting di sana karena apa. Jadi tiap desa beda persoalan dan akan beda penanganannya, sehingga tepat mentreatment stunting tiap desa. Jadi tidak bukan pukul rata ya? Yes, betul. Ya, jadi saya kalau gitu maklum dengan ini, apa namanya, pernyataan Pak Yusuf Hamka. Ya, Raja Jalan Tol ini yang membangun di Sumdawu itu. Ya, jadi beliau kan bilang Sumedang ini Pak berlian yang masih perlu dipoles lagi. Betul. Sebenarnya berlian berapa ya, tapi mungkin dulu apa namanya, perlu polesan Pak Doni lagi. Gitu. Amin. Jadi ya itu Pak, saya ke topik yang lebih maju lagi soal pilkada Pak. Bagaimana rencana Pak Doni ini? Pertama, tentunya kita sudah menanamkan pemerintahan di Sumedang, pondasinya selama 5 tahun. Ya, walaupun
waktu 5 tahun kemarin ini kita menghadapi COVID ya, 2,5 tahun. 2,5 tahun. Jadi setengah periode ini energi waktu kan habis oleh besar, COVID. ya. Tapi kami terus berusaha untuk memajukan Sumedang, untuk mensejahterakan masyarakat Sumedang. Dan alhamdulillah sepanjang 5 tahun kemarin kemiskinan turun dari 10% ke 9%. Pengangguran turun dari 9% ke 6%. Jalan-jalan sebelumnya yang bagus hanya 60-70%. Sekarang yang bagus sudah hampir 90%. Luar biasa tuh. Jalan-jalan di Sumedang. Kemudian kita bangun pasar umum, alun-alun, kreatif center, geoteater, beberapa tempat wisata yang diharapkan bisa mendongkrak ekonomi. Pak Yusuf Hamka menyampaikan Sumedang ini yang butuh dipoles lagi karena memang potensinya. Ada jalan tol ini kan mempercepat akses orang dan barang. Bagaimana bisa dimanfaatkan untuk kemajuan Sumedang, untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya dengan akses tol ini, industri ini yang akan kita bangun di daerah Buah Do Jogjatomo. Ini mungkin berlian juga. Kalau ini terwujud, akan banyak menciptakan lapangan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat. RT RW-nya sudah ada dari industri sana, tanahnya sudah ada, tinggal memoles, tinggal finishing. Jadi pondasi sudah ada, tinggal finishing touch untuk memajukan Sumedang, mensejahterakan masyarakat Sumedang. Kedua, tempat wisata sudah kami bangun, Jatinangor sampai Jati Gedenya. Ini pun sedang dalam pengembangan, infrastrukturnya sudah kami bangun. Ini pun tinggal di poles wisatanya. Dan yang ketiga, karena pattern-nya sudah ada, pola kami untuk mengentaskan kemiskinan, untuk menurunkan stunting. Karena kan ultimate goal-nya kesejahteraan. Sudah ada polanya kan, ini tinggal menjalankan. Jadi akan mempercepat pengentasan kemiskinan, mempercepat penurunan stunting, mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat. Ini ultimate goal dari instrumen tadi. Berarti sisanya 1 periode lagi bisa Pak ya? Insya Allah, mohon doanya. Mohon doanya mudah-mudahan kita berikhtiar. Istilah Sunda nama supados teu cacag nangkaun. Kita lanjutkan mudah-mudahan 1 periode lagi. Pak Dodi, kan berita-berita terakhir di tetangga sudah ada MOU koalisi. P3 kapan nih Pak? Iya, insya Allah Mas Adi. Jadi dalam menghadapi kontestasi Pilkada 2024 ini sudah ada jadwalnya. Pemilihan 27 November. Kemudian pendaftaran 20 Agustus. 20 Agustus ya. Menuju ke 20 Agustusan tersebut, tentunya setiap partai semuanya sedang berikhtiar untuk membuat koalisi sehingga bisa mengusung dalam pencalonan nanti. Dan P3 pun sebagai partai tempat saya untuk berkiprah ini sudah menjajaki. Kami sudah ada gentleman agreement dengan 4 partai. 4 partai. Tinggal sebentar lagi kita akan MOU. Sepakatannya sudah kita bikin, sudah 2 putaran kita berdiskusi, bermusyawarah, tinggal MOU-nya nunggu waktu. Nah, dalam MOU itu apakah sudah juga disebutkan calon wakil, Pak? Masih umum. Nanti untuk calon wakilnya akan dibahas bersama-sama dengan berpedoman pada kriteria yang ditetapkan bersama. Misalnya ada survei dulu. Siapa kira-kira bupati dan wakil yang bisa nendang nanti ketika dipasangkan bisa nambah plus mendongkrak elektoral suara. Ya, gitu. Tapi kalau dari Pak Doni sendiri, kepingin wakil seperti apa, Pak? Tentunya yang terbaik. Yang seperti apa? Terbaik itu ada chemistry, kemudian bisa bekerja sama. Lebih dari itu tentunya wakil pun harus punya pengetahuan yang baik tentang pemerintahan, kemudian tentang penguasaan masalah,
Yang kedua, saya ada pengalamannya tidak hanya di pemerintahan misalnya, pengalaman lainnya di organisasi. Tidak harus di pemerintahan berarti ya? Tidak, bisa di usaha, bisa di bidang lainnya. Yang ketiga, lebih dari itu integrity. Dan yang keempat, memiliki jaringan yang luas. Networkingnya harus baik. Akan sangat membantu untuk pembangunan Sumedang itu pasti. Betul. Karena Pak Doni sendiri jaringannya sudah luas juga itu ya. Alhamdulillah. Ya bersyukur kalau pernah di DPR. Pernah buat memiliki jaringan itu, akhirnya banyak sekali program dari pusat yang bisa turun ke Sumedang. Seperti tadi saja, misalnya setiap kader Posyandu diberikan smartphone untuk menjalankan aplikasi simpati dan mereka penuhan stunting. Itu kami dapatkan smartphone-nya bukan dari APBD, dari CSR, salah sebuah perusahaan di Jakarta yang dulu mitra saya di Komisi 11. Itu contoh-contoh jaringan ini. Jaringan yang terus penting. Dirawat. Betul. Seperti itu. Nah, masih soal wakil, Pak. Kriteria wakil, apakah itu harus dari partai atau non partai, Pak? Apakah sekarang sudah ada juga bayangan? Kalau bayangan sudah ada, tapi ada beberapa alternatif. Alternatif pertama dengan plus minusnya. Walaupun saya pun pasti ada plus minusnya ya. Betul, Pak. Cuma karena plusnya saya harus menilai oleh wakil plus minusnya. Sekarang sedang digodok. Saya serahkan kepada partai-partai pengusung nanti, apakah mau dari internal partai atau dari luar partai, sepanjang itu hasil musyawarah dan ngait ke kriteria yang ditetapkan bersama. Karena kan pada akhirnya kalau kita berkontestasi, ya pertama ingin memenangkan kontestasi tersebut, outputnya, yang kedua setelah menang harus bisa bekerja sama untuk memajukan, membangun Sumedang ini, mensejahterakan masyarakatnya. Karena kan pilkada ya instrumen aja, ini instrumen untuk sebuah kekuasaan, di mana kekuasaan ini harus bisa mensejahterakan masyarakat dengan berbagai kebijakan, program dan kegiatannya. Gitu. Pak, ini terakhir ya, tapi ini di luar yang tadi. Saya mau tanya soal Persib, Pak. Jumat itu kan mau main tuh di Bangkalan. Nah, dengan Madura United. Prediksi seperti apa, Pak? Ya, tentunya harapan setiap pendukung Persib, bobotoh, warga Jawa Barat, menurut saya ini, saya sejak kecil ya, sejak SD ini kalau Persib menang ini bahagia banget. Kalau Persib kalah itu kok nggak bisa tidur gitu, sedih. Itu sejak kecil, karena saya main bola itu sejak di SD itu dan alun Sumedang. Karena rumah saya belakang Masjid Agung. Kemudian senang bola, klub kesayangan saya adalah Persib sejak kecil. Bahkan saya nggak bisa tidur ketika kalah penalti dulu lawan PSMS Medan itu. Sampai tengah malam tuh. Masih teringat sampai sekarang? Teringat sampai sekarang. Itu kiper dari mereka Ponirin Meka. Ada Ponirin Meka dan ada film waktu itu Ponirah Terpidana. Jadi ingat nggak waktu itu? Jadi diguyonkan lah gitu. Dari Persibnya Sobur. Kebetulan sama Sobur masih ada hubungan keluarga. Jadi senang banget dan kita bersyukur kemarin saya pun nonton bareng di alun-alun, Persib menang 3-0 dengan Madura United pun insya Allah kalau saya berprediksi dan harapan saya bisa menang kembali. Berapa, Pak, skor? 2-0. 2-0. Mudah-mudahan 2-0. Dan nanti pun saya akan nobar kembali di alun-alun Sumedang, menyemangati, mendoakan bersama-sama. Mudah-mudahan Persib bisa memenangkan leg kedua nanti di Madura dan mencetak kembali sejarah menjadi pemenang di Liga Indonesia ini. Pak, yang terakhir mungkin Pak Doni mau ada pesan buat warga Sumedang. Bebas ini pesannya. Bebas. Tidak perlu terkait pemilu, tidak terkait pilkada atau apa. Pilkada juga boleh kan? Boleh juga, pilkada juga boleh.
Ya, makasih Mas Adi. Pertama, thank you pada Tribun ini sudah ngajak saya podcast. Nuhun pisan, makasih. Sama-sama Pak. Senantiasa Saya sudah kangen sama Pak Doni. Mudah-mudahan ya. nanti jadi bagian sejarah. Siap. Ini saya bersyukur bahagia Iya. sore ini bisa podcast dengan Tribun. Dan tentunya saya akan gunakan pula untuk menyapa masyarakat Sumedang. Intinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Sumedang yang selama saya menjabat 5 tahun menjadi Bupati Sumedang telah membersamai, telah mendoakan, telah mendukung. Alhamdulillah saya selamat mengemban amanah 5 tahun. Ini pun berkat doa dari masyarakat Sumedang. Mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Selama 5 tahun tentunya ada pembangunan yang sudah direalisasikan, mudah-mudahan dapat diterima. Adapun kekurangan yang belum, tentunya tidak ada yang sempurna. Apalagi selama kami menjabat 5 tahun ini, diskon ya 2,5 tahun oleh COVID, tentunya ada yang belum terlaksana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kedepannya tentunya saya mohon izin kalau Allah menghendaki, masyarakat menghendaki, insya Allah saya akan mencalonkan kembali melanjutkan pembangunan di memoles tadi Pak, memoles berlian. Memoles, melanjutkan. Ada beberapa PR yang belum selesai, yaitu kemiskinan, stunting, peningkatan sejahtera masyarakat, kawasan industri, rest area jalan tol, kemudian tempat-tempat wisata lainnya, serta infrastruktur yang kami inginkan 100% bisa selesai. Tapi lebih dari itu adalah ultimate goal adalah mensejahterakan masyarakat lahir dan batin. Jadi mohon doanya, mohon bantuannya, mohon dukungannya untuk perjalanan menuju pilkada ke depan. Demikian Tribuners wawancara saya dengan tokoh Sumedang yang sangat inspiratif, yaitu Pak Doni Ahmad Munir, mantan Bupati Sumedang. Kita akan jumpa lagi dalam wawancara yang tidak kalah inspiratifnya. Tunggu saja tanggal mainnya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tadi Pak Doni. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.